Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 17 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Wanita Tidak Boleh Mengajar, Tanda Tanya. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius 2 ayat 12 sampai 15. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dalam segala kesederhanaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagian teks Alkitab yang relatif sulit dan seringkali menimbulkan salah paham, tapi kami ingin belajar dari keseluruhan kebenaran Alkitab yang kami akan pelajari saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita hanya membaca bagian 1 Timotius 2 ayat 12 sampai 15, dan ada banyak gereja menerapkan dan wanita tidak boleh mengajar. Dalam artian yang lebih spesifik, wanita tidak boleh jadi pendeta, wanita tidak boleh berkhotbah di mimbar umum. Kalau berkaca kepada bagian ini saja, maka kita perlu belajar di dalam Alkitab ada bagian budaya-budaya tradisi yang pada saat itu memang berlaku. Namun kemudian di dalam progres waktu kemajuan yang ada, firman Tuhan itu kemudian memberikan bagian perintah yang direvisi, yang diperbaharui, yang dikembangkan. Kalau kita belajar ada banyak aspek yang di dalam Alkitab itu mengalami perubahan. Kita tahu dengan jelas sebelum Yesus itu datang, mereka mempersembahkan korban persembarahan, sembelihan anak domba yang tidak bercacat, yang terbaik. Kemudian juga di dalam ibadah, kita melihat ada ruang yang khusus dipakai, yang bersifat gedung, yang tempat ibadah. Ada ruang maha kudus, di sana ada tabut perjanjian. Kemudian hanya imam besar yang boleh masuk ke sana setahun sekali. Lalu kemudian ada persembahan ukupan dan berbagai macam budaya dan tradisi. Dalam konteks bagian ini, maka itu adalah budaya dan tradisi yang kemudian Rasul Paulus memang memakainya yang berlaku pada saat itu. Namun wanita bolehkah mengajar? Kita akan melihat banyak ayat Alkitab yang mendukung, karena bagian Alkitab tidak boleh hanya dibaca satu bagian saja. Kalau kita berkaca kepada Galatia 3 ayat 28, firman Tuhan berkata, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi budak, tidak ada lagi orang merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Mereka semua adalah satu dalam Kristus. Berkenaan dengan budaya, wanita tidak boleh mengajar pada waktu itu karena wanita dianggap berperan untuk peran domestik rumah tangga. Dan di dalam teks keagamaan Yahudi yaitu Talmud, itu ditekankan sesungguhnya bukan karena gender wanita yang tidak boleh. Karena pada waktu itu wanita itu dianggap kurang memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan kurang memiliki kemampuan di dalam kepemimpinan. Kalau kita boleh mengatakan, mengapa wanita tidak punya kemampuan? Sebetulnya bukan tidak punya kemampuan. Kalau kita berkaca dari sejarah manusia dan sejarah dunia, di sini ada perbedaan gender, perlakuan. Lelaki boleh sekolah, lelaki boleh mengecap banyak aspek, tetapi wanita karena masalah peran domestik rumah tangga, sehingga tidak punya kesempatan yang sama seperti laki-laki. Sehingga jangan disalahpahami kalau wanita itu kemudian lebih kurang pandai daripada laki-laki. Berkaca kepada dunia modern saat sekarang, kalau boleh jujur, kita boleh bertanya kepada banyak perusahaan, dan dari banyak psikotes-psikotes yang dilakukan, wanita lebih berpeluang mendapat pekerjaan yang lebih baik dan terbuka daripada laki-laki. Karena wanita memiliki banyak sekali kelebihan di dalam aspek-aspek tertentu yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Sampai titik ini, mari kita belajar kesimpulannya. Alkitab mengajarkan siapa yang boleh berhak mengajar. Orientasinya bukan laki-laki dan perempuan. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan mengangkat para penatua dan diaken, mereka disebut harus orang yang kudus, memiliki nama baik. Mereka yang taat dan benar di hadapan Allah, yang kemudian dikenal sebagai orang yang baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, maupun dalam umat Tuhan di gereja. Jadi indikator siapakah yang boleh mengajar. Kalau kita boleh jujur, kita semua tidak punya hak untuk mengajar.
Karena mengajar itu berarti dia harus melakukan apa yang diajarkan. Dan yang sanggup melakukan semuanya itu hanya Yesus. Kita bukan Yesus. Kita semua tidak berhak mengajar. Kita semua yang mau jadi pendeta tidak berhak menjadi pendeta. Kita juga tidak punya potensi kapasitas sebagai pemimpin yang sempurna. Di aspek itulah, tatkala Tuhan mengizinkan di dalam progres perkembangan zaman sejarah yang makin berkembang, dan Alkitab pun memberikan sesuatu yang pada saat tertentu memang berlaku pada waktu itu. Namun dalam perkembangan, kadang-kadang Tuhan mengubah semuanya, menyempurnakannya. Sebagaimana Yesus berkata, aku datang bukan untuk menghilangkan Taurat, tetapi untuk menyempurnakan apa yang kurang dari Taurat. Di waktu kemudian, Tuhan yang menyempurnakan. Sampai titik ini, sahabat seperjalanan, untuk ayat yang sulit ini, biarlah kita boleh belajar memahami firman Tuhan, tidak hanya pada penggalan teks tertentu, di dalam ayat-ayat tertentu, namun harus melihat keseluruhan daripada bagian firman Allah. Kalau boleh dikatakan, mengapa? Karena disebut, karena Hawa itulah yang tergoda terlebih dahulu. Namun kita boleh dikatakan, pemimpin daripada Hawa adalah Adam. Siogianya Adam pun bersalah. Mengapa tidak bisa membimbing Hawa, menasehatinya, dan menolaknya, membimbing Hawa ke dalam jalan Tuhan? Maka di sini kita melihat ada kesalahan Adam. Adam tidak punya jiwa kepemimpinan, tidak ada ketegasan. Dia tidak fokus untuk taat kepada Allah. Dia mendengarkan istrinya Hawa lebih daripada mendengarkan suara Tuhan. Jadi siapa yang buruk di dalam hal ini? Dua-duanya berdosa, dua-duanya salah. Pada titik ini, sahabat seperjalanan, biar kita boleh belajar memahami setiap orang, baik laki-laki maupun wanita, itu berhak menjadi pemimpin, berhak menjadi pengajar, dan kemudian bertumbuh terus di dalam kebaikan-kebaikan Allah, memperlengkapi diri sebagai pemimpin. Di dalam rumah tangga sebagai skop yang lebih kecil, kalau memang suami tidak punya kepemimpinan, tidak punya kemampuan mengelola uang, maka serahkanlah kepada istri kalau dia punya kemampuan mengelola uang. Ada bagian rumah tangga tertentu, suaminya tidak punya potensi untuk bekerja di luar, istrinya itu lebih baik. Dia punya pendidikan lebih baik, kemampuan lebih baik, sehingga bertukar peran. Istrinya yang mencari uang di luar rumah, suaminya mengurus rumah tangga. Apakah kemudian istri boleh lebih tinggi dari suami? Tidak. Apakah kemudian suami yang menjadi bapak rumah tangga menjadi lebih buruk dari istri? Tidak. Berpindah peran, berganti peran adalah sesuatu yang niscaya, yang dimungkinkan. Yang terpenting mereka berdua mengelola rumah tangga dengan baik. Kalau kita boleh berkaca, banyak anak-anak yang fatherless, mereka kehilangan figur ayah. Tatkala ayah banyak di rumah, kemudian istri mencari nafkah di luar, berganti peran ini tidak buruk buat anak. Bahkan anak mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak didapatkan oleh anak-anak yang orang ayahnya tidak berperan. Keluar rumah, pergi pagi, pulang tengah malam. Maka ayah absen dalam pertumbuhan tumbuh kembang anak. Biarlah kita boleh melihat firman Tuhan secara menyeluruh sehingga kebenaran itu bisa kita pahami dan bisa kita mengerti. Wanita boleh mengajar, lelaki boleh mengajar. Ajarlah kebenaran dan hiduplah dalam kebenaran. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Lelaki wanita berhak mengajar. Shalom.